Ya, pemirsa, volume pemudik roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten membludak pada hari pertama puncak arus mudik Lebaran 2024 pagi tadi. Ya, pemudik harus mengantri beberapa jam dan banyak yang belum bisa menyeberang ke wilayah lain. Situasi antrean pemudik roda 2 di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten ini terjadi hingga Sabtu 6 April pagi tadi. Buffer zone tambahan yang digunakan sebagai tempat parkir pemudik roda 2 tampak penuh, sesak dan juga sulit terurai sejak dini hari tadi. Bahkan pemudik yang membawa anak balita terpaksa harus tidur di atas motor. Para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera ini harus tertahan dan juga menunggu antrean selama beberapa jam. Pihak pengelola menyediakan 11 kapal feri untuk angkutan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Tadi sempat terjebak di sini berapa jam? Di sini sudah 3 jam kurang lebih. Sejak semalam itu ya? Ya, dari tadi malam. Dari habis sahur kita langsung ke sini. Artinya masih belum bisa berangkat. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, kita telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, serta ada Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ya, pemirsa, kita ke Salam terlebih dahulu di Pelabuhan Merak, Banten. Salam, bagaimanakah situasi terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan roda 4 yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentu berbeda Pram, Yasmin dan juga pemirsa kalau kita bandingkan antara hari ini dan juga hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini merupakan titik awal terjadinya peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk hari ini dan juga hari esok ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena berdasarkan reservasi tiket yang telah dipesan begitu oleh para pemudik, masyarakat atau juga pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya dengan menggunakan kapal feri di Pelabuhan Merak ini lebih banyak memesan pada tanggal 6 dan juga 7 April ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, memang kepadatan arus lalu lintas di kawasan dermaga eksekutif ini juga turut mengumpulkan juga kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, yakni di dermaga regulernya juga turut mengalami kemacetan. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga dari Dirlantas Polda Banten, ini menyebut bahwasanya untuk titik kemacetan terjadi pada malam hari tadi yang dimulai pada pukul 11 malam hari tadi hingga pukul 3 dini hari tadi. Namun setelah melakukan delaying system memang kemacetan ini bisa terurai dan nantinya untuk delaying system lainnya ini nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah mengular hingga di pintu keluar tol Merak. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, bahwasanya memang dari masyarakat sendiri ini memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari untuk menghindari panas teriknya matahari dan juga kepadatan arus lalu lintas. Namun dari pantauan kami di lapangan hingga siang hari ini pun masih terpantau padat oleh kendaraan yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ini. Pram, Yasmin. Ya, selanjutnya kita akan memantau di Pelabuhan Ciwandan. Sudah ada rekan Iskandar Nasution. Iskandar, selamat siang. Seperti apa situasi di sana saat ini? Selamat siang, Yasmin dan Bram. Tidak baik pemirsa dapat saya kabarkan bahwasanya seperti inilah kondisi di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Cilegon, Banten. Sejak Jumat sore kemarin, kondisi pelabuhan ini memang selalu diramai oleh kendaraan roda 2. Hal ini sudah diprediksi oleh PT SPT Indonesia Ferry bahwasanya melalui berdasarkan tiketing memang banyak calon penumpang yang akan menyeberang pada tanggal 6 dan hingga tanggal 8 nanti, April nanti. Nah, saat ini baru terlihat beberapa kendaraan yang sudah mulai memasuki dermaga. Nah, mereka sudah antri dari sejak 2 jam yang lalu. Namun mereka tetap bersabar untuk mengantri karena memang kondisi pelabuhan dermaga Ciwandan ini sendiri memang sebenarnya bukan untuk kendaraan roda 2. Namun untuk mengantisipasi
antisipasi untuk mencegah terjadinya kelelahan, pihak pelabuhan sendiri sudah menyiapkan tenda-tenda portable yang ber-AC itu untuk ibu-ibu dan anak kecil, dan menyediakan toilet portable dan warung-warung makanan. Demikian. Ya baik, terima kasih banyak informasinya rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Ciwandan, dan sebelumnya ada salam rahmat dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan rekan-rekan. Ya, sementara itu pemirsa, penumpang kapal memenuhi pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Bahkan sempat terjadi insiden tangga kapal terlepas dan membuat penumpang panik. Sejak Jumat kemarin, pemirsa, ribuan pemudik memadati pelabuhan Laurentius Maumere yang hendak bermudik atau pulang kampung ke Makassar dan juga Jakarta. Sempat terjadi kepanikan antar penumpang lantaran saat pemudik hendak naik kapal, tangga kapal jatuh dan juga bergeser. Beruntung petugas cepat mengevakuasi penumpang yang terjebak tersebut. Kebanyakan pemudik berasal dari Makassar dan juga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sementara itu pihak pelabuhan, sejumlah penumpang ini dengan tujuan Jakarta mengatakan lebih memilih mudik awal untuk menghindari berdesakan. Alasan menggunakan kapal laut lantaran harga lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat. Kalau kita lihat dari itunya, dari masa-masanya, hari ini puncaknya. Tapi memang seperti tahun-tahun yang lalu kan, kalau untuk angkutan Lebaran ini normal-normal aja, hampir sama dengan hari-hari biasa. Yang tinggi kan biasanya kita itu hampir sama aja. Karena lebih banyak mereka sebelum puasa mereka sudah mudik. Oh, mudik lebih dulu ya? Betul. Nah, jadi teman-teman yang mau Untuk meningkatkan komitmen pelayanan bagi pelanggan maupun masyarakat secara keseluruhan, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia menghadirkan posko mudik. Ya, pemirsa, sebanyak 7 titik posko siaga dihadirkan demi keamanan dan keselamatan para pemudik di perjalanan. Tujuh titik Mitsubishi Motors Adventure Point atau posko siaga dihadirkan untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2024. Ketujuh titik tersebut tersebar di rute strategis dengan konsentrasi aktivitas mudik tertinggi, yakni Jawa dan Sumatera. Salah satunya di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selama periode mudik, Mitsubishi Motor Adventure Point menyediakan sejumlah layanan 24 jam seperti area untuk beristirahat yang nyaman dengan segala fasilitasnya, servis ringan, hingga penyediaan display unit dan test drive untuk masyarakat secara umum. Masyarakat juga bisa mendapatkan promo dan diskon selama masa mudik Lebaran. Yang Mitsubishi Adventure Point tahun ini, kita juga memberikan beberapa layanan baru. Nah, selain dari konsep desain dari poskonya sendiri, ada beberapa layanan baru yang pasti standby 24 jam. Kita menyediakan layanan istirahat yang lounge yang sangat maksimal dan sangat nyaman. Dan juga ada beberapa layanan untuk kids corner dan juga untuk snack, game station, kursi pijat, dan juga snack minuman, makanan, dan juga kenyamanan pelanggan yang lain. Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan pemeriksaan kendaraan dan melakukan servis ringan di Mitsubishi Motor Adventure Point kali ini. Tak hanya itu, EMKSI juga menyediakan 50 dealer siaga yang tetap beroperasi selama masa libur Lebaran yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dealer tersebut beroperasi seperti biasa saat masa mudik Lebaran. Karena mampir, karena di sini udah banyak diskonnya, karena kita mau menuju perjalanan yang cukup jauh, jadi kita cari yang lebih dekat dan lebih banyak diskonnya juga. Ke Semarang. Ganti oli sama ganti oli matic aja sih. Karena berhubung perjalanan kita jauh, takut kenapa-napa ya, sama servis biasanya sih seperti itu. Setahun ke belakang, dari 2.000 kunjungan pelanggan ke posko, ada 1.000 orang yang melakukan perbaikan kendaraan. Sehingga tahun ini, MMKSI berfokus pada peningkatan kualitas layanan daripada kuantitas itu sendiri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan.